Today I will walk with my hands in God. Today. Haleluya, saya ucapkan selamat bagi mempelai berdua serta kedua orang tua. Saya percaya pernikahan ini sungguh-sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Saya berharap juga melalui video ini bisa menjadi berkat bagi setiap saudara semua yang mempelai berdua, dua orang tua, setiap saudara yang ikut menyaksikannya. Pesan saya, saudara, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Jadikan firman Tuhan sebagai prinsip pedoman dalam membangun rumah tangga saudara. Jadikan Tuhan pusat kehidupan. Kalau saudara jadikan Tuhan sebagai pusat kehidupan, saat kita menghadapi masalah, saudara menghadapi masalah dan tidak ada jalan keluar, ada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih akan ulurkan tangannya dan menolong saudara. Dan Tuhan akan membimbing saudara senantiasa. Saya percaya ya Tuhan melimpahkan kasih karunia pada saudara. Saya rindu untuk berdoa untuk setiap saudara semua. Mempelai berdua khususnya, kedua orang tua juga. Saudara khususnya juga termasuk setiap saudara yang mengikuti atau melihat video ini. Mari kita berdoa, saya akan berdoa untuk setiap saudara. Tuhan, hamba-Mu bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk mempelai berdua, kedua orang tua, setiap orang yang menyaksikan video ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kapanpun mereka menyaksikan, Tuhan berkatilah mereka dengan tuntunan Tuhan, dengan hati yang melekat pada Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Tuhan, setiap doa-doa yang dipanjatkan, hamba-Mu dukung dalam doa. Biarlah Tuhan ya berikan mereka jawaban doa, bahkan yang terbaik sehingga mengalami kebaikan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu doakan Tuhan limpahkan kasih karunia, anugerah, kuasa dan mujizat Tuhan. Amin.
kemudian masuk dalam masa pacaran, kalian terus berdoa. Kalau Indra engkau terus berdoa, Tuhan, apakah Crispia ini adalah tulang rusukku? Dan demikian juga Crispia, apakah engkau juga berdoa, Tuhan, apakah Indra ini pendamping hidupku? Kalau Anda berdua sudah sungguh-sungguh berdoa, Anda harus yakin dan percaya. Tuhan mendengar doamu dan menjawab doamu. Orang yang ada di sampingmu adalah jawaban doa pemberian Tuhan yang terbaik. Dan saya ajak mempelai berdua sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Dan saat ini juga saya ajak Anda berdua sungguh-sungguh minta kepada Tuhan. Tuhan berkatilah pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Tuhan berkati pernikahan saya. Ketika engkau sungguh-sungguh meminta, firman Tuhan berkata, Tuhan hendak mencurahkan kekuatan kasih-Nya, kuasanya kepada orang yang bersungguh hati. Demikian juga mempelai berdua saat ini. Kalau engkau bersungguh hati, kau minta, maka Tuhan akan memberkati. Demikian juga kedua orang tua yang sudah berdoa untuk putra putrinya, biarlah dengan yakin dan percaya Tuhan sudah memberikan mantu yang baik. Dan terus tetap didoakan, dan saya percaya rumah tangga mempelai berdua ke depannya penuh dengan kebahagiaan dan sukacita. Sudah dikasih Tuhan, kita semua tinggal dalam satu kehidupan rumah tangga. Anda bahagia atau tidak bahagia tergantung kehidupan rumah tangga Anda. Baik Anda sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak. Anda bahagia atau tidak bahagia sangat tergantung kehidupan rumah tangga kita. Demikian juga mempelai berdua. Masa kecilmu bahagia atau tidak bahagia tergantung rumah tangga orang tuanya. Kalau rumah tangga orang tuanya rukun, harmonis, dan perhatian pada anak-anak, maka pada masa kecil anak-anaknya bahagia. Demikian juga mempelai berdua. Anda ke depannya bagaimana? Apakah engkau bahagia atau tidak? Pernikahanmu akan menjadi seperti Taman Eden atau sebaliknya. Kalau engkau membangun sesuai dengan firman Tuhan, dan saya percaya selama kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita ada dalam anugerah berkat Tuhan. Jadi ke depannya Anda berdua atau bahagia atau tidak bahagia? Bagaimana engkau membangun rumah tangga? Jadi kalau ada satu rumah tangga yang tidak bahagia, saya pastikan salah satu atau dua-duanya tidak melakukan firman Tuhan. Kalau dua-duanya melakukan firman Tuhan, pasti bahagia. Sekalipun ada badai, ada masalah, tapi kehidupan mereka tetap rukun, tetap harmonis. Sekalipun di depannya ada tantangan dan ada masalah. Ketika firman Tuhan tetap menjadi pusat kebenaran, dan Tuhan menjadi sentral hidup, kau mengundang Tuhan masuk dalam kehidupan rumah tangga, maka apapun yang terjadi, tetap ada anugerah dan kasih Tuhan yang terus menyertai. Demikian juga mempelai berdua. Kalau kau membangun dengan baik, kau perhatian pada anak-anakmu, maka masa kecil anak-anakmu akan bahagia. Dan Anda berdua nanti membawa mereka juga sampai seperti hari ini. Jadi rumah tangga itu seperti itu saudara. Dan kita semua ingin tinggal dalam kehidupan rumah tangga yang rukun, harmonis. Sampai pada masa tua kita. Kita tetap ingin tinggal di dalam kehidupan rumah tangga. Nah dari gereja juga rindu supaya mempelai berdua sungguh-sungguh hidup dalam berkat Tuhan. Maka dari gereja memberikan sebuah kenang-kenangan bagi mempelai berdua, yaitu sebuah Alkitab. Alkitab yang dari gereja berikan bukan untuk disimpan, bukan ditaruh di lemari buku, tetapi dibaca, direnungkan dan dilakukan. Dibaca, direnungkan dan dilakukan apa? Dibaca, direnungkan dan dilakukan. Saudara, kalau kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala apa yang Tuhan perintahkan, maka Tuhan akan mengangkat engkau di atas segala bangsa. Dan segala berkat ini akan datang dalam kehidupanmu. Jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dan dengan setia melakukannya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang. Jadi saudara tidak peduli mau kota besar, kota kecil ataupun di desa. Tetapi ketika kita disertai dengan Tuhan, maka di situ Tuhan sendiri akan mengangkat dan segala berkat Tuhan akan turun dalam hidup kita. Pastikan hidup kita ada di dalam jalan Tuhan. Ada berdua ingin bahagia? Maka biarlah firman Tuhan menjadi pusat kebenaran dan menjadi tuntunan dalam hidup Anda berdua.
Maka saya ajak silahkan dibuka pita yang merah. Bisa dari bawah. Ya. Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-37. Sudah setiap kali saya pemberkatan selalu ayat ini yang saya bagikan. Matius pasal 22 ayat 37. Suatu saat Tuhan Yesus ditanyai orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat. Mereka sengaja bertanya pada Tuhan Yesus, dari 10 hukum Taurat ini, mana hukum yang paling utama? Maka jawab Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu, ialah kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, maka Tuhan berkata, pada dua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebelum hukum Taurat ini, kalau diringkas saudara, seluruh hukum-hukum yang ada di dalam Alkitab, kalau diringkas hanya dua hukum ini saja. Yang pertama dan yang utama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Lalu saudara, itulah hukum yang pertama. Adalah hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitas ibadah kita kepada Tuhan? Bagaimana sikap hati kita kepada Tuhan? Apakah kita ibadah sungguh-sungguh kita datang cari Tuhan? Sudah banyak orang ya beribadah ke gereja, tapi apakah sungguh-sungguh mereka itu yang datang dan utama adalah cari Tuhan? Maka yang pertama adalah kualitas ibadah kita. Lalu saudara sekalian, sikap hati kita. Bagaimana sikap hati kita pada Tuhan? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan kita memiliki hati yang takut akan Tuhan? Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang sadar bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu maha hadir, Tuhan maha kuasa, dan Tuhan juga maha tahu. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup ini saudara, tidak ada satupun yang tidak Tuhan ketahui. Tapi di satu sisi kita bersyukur saudara. Ya kalau Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha hadir, Tuhan maha kuasa. Dan kita percaya Tuhan mengasihi kita. Maka kita tidak takut apapun yang kita hadapi. Badai apapun yang kita hadapi, kita tetap percaya Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan firman Tuhan berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Maka pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Nah, bagaimana kita menunjukkan bahwa Tuhan itu benar-benar menjadi pusat hidup kita, bahwa Tuhan itu nomor satu dalam hidup kita. Kehidupan kita setiap hari, awal kehidupan kita. Apa yang kita lakukan pertama kali saudara? Begitu kita bangun tidur, apa yang kita lakukan pertama? Kalau yang timbul dalam pikiran kita adalah proyek kita, yaitu nomor satu saudara. Kalau yang timbul dalam pikiran kita adalah masalah dan sebagainya, yaitu masalah itu yang menjadi nomor satu. Tapi sekarang tuh saudara di dunia yang begitu maju, tantangan kita saudara sekalian, smartphone. Begitu bangun tidur, orang langsung, apalagi dicasnya dekat tempat tidur ya, langsung masih mata masih tertutup, tangannya sudah pegang ya, sudah hafal di mana HP kita ada saudara. Begitu kita buka, lalu kita baca, mulai buka WA, mulai buka Instagram dan sebagainya. Dan kemudian baru saudara, oh saya mau doa. Sudah tidak akan bisa konsentrasi dengan baik. Tapi beda kalau memang saudara ya, memiliki hati bahwa Tuhan itu nomor satu, Tuhan itu yang utama. Begitu bangun tidur yang kita cari, yang kita rindukan adalah Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah itu saudara sikap hati kita seperti apa? Firman Tuhan berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Itu yang terutama, nomor satu. Dan jikalau Indra, kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka engkau akan jadi suami yang mengasihi istri dan anak-anak.
Engkau akan jadi suami yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu. Engkau akan jadi suami yang berjuang untuk kebahagiaan rumah tanggamu. Dan kalau engkau bekerja, engkau juga akan menjadi orang yang jujur. Dan engkau akan setia dalam segala perkara yang benar. Demikian juga Krispia. Kalau engkau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, engkau juga akan mengasihi suami dan anak-anakmu. Engkau akan berjuang, engkau berusaha supaya rumah tanggamu bahagia. Engkau akan jadi istri yang memberi support, memberikan dukungan kepada suami. Dan engkau jadi istri yang tunduk kepada suami. Lalu kalau engkau kerja, engkau juga jujur dalam pekerjaan. Kuncinya nomor 1, hubungan kita dengan Tuhan seperti apa? Saudara, kalau sungguh-sungguh kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, kalau kita taat, kita mengasihi, kita taat firman Tuhan. Dan pada saat kita taat, kita berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, maka kuasa firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Pasti diberkati saudara. Lalu yang kedua, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Ya semua orang saudara. Artinya Tuhan tidak menghendaki kita punya musuh. Dan kalau kita saudara hidup ini tidak punya kebencian, tidak ada dendam, tidak ada kemarahan, tidak menyimpan kesalahan orang lain, hidup ini nyaman. Apalagi dalam kehidupan rumah tangga. Orang yang paling bisa menyakiti adalah orang yang paling dekat. Orang yang paling bisa dipercaya. Itu seringkali yang paling melukai. Maka Tuhan berkata, kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak pemarah. Sudah apa yang Tuhan perintahkan, selalu untuk kebaikan. Kalau Tuhan berkata, jangan menyimpan. Namanya suami istri saudara, hidup bersama-sama. Ya mungkin bisa terjadi salah paham, perselisihan, pertengkaran, tanpa sengaja, mungkin perkataan kita bisa melukai, mungkin perbuatan kita, tindakan kita bisa melukai. Tapi bagi kita, mau disimpan atau mau buang. Tapi Tuhan mengajarkan, buang semua kepahitan, semua kegeraman, kemarahan. Dan itu membuat damai sendiri. Lalu Tuhan mengajarkan, hendaklah engkau berkata dengan mesra satu dengan yang lainnya. Sehingga menciptakan suasana yang indah. Suami istri, sebaik apapun rumah tangga pendeta, rumah tangga saya, saudara, saya yang di bagian departemen pernikahan, toh ya tetap pernah saudara, ya namanya berselisih, salah paham, kemudian salah ngomong, terlanjur ngomong saudara, bisa terjadi. Tapi apakah disimpan? Kalau disimpan ya sudah, itu yang akan suatu saat pasti akan meluap saudara sekalian. Nah ada survei 6 atau 7 tahun. Ya. Kalau itu ada masalah disimpan, maka 6 atau 7 tahun kemudian bisa meledak. Dan itu menjadi masalah yang besar. Maka Tuhan ajarkan, jaga hatimu. Buang segala sesuatu yang tidak baik. Dalam hidup itu saudara demikian. Kalau kita bisa menjaga hati kita saudara sekalian, ada biar damai sejahtera Allah yang terus mengisi hidup kita. Beda saudara sekalian. Tapi kalau kita izinkan hal-hal yang tidak baik terus masuk dalam hidup kita, ya itu akan menekan dalam hidup kita sendiri. Kamu mulai berdua, kasihlah samamu seperti dirimu sendiri. Kalian berdua saling mencintai? Berapa lama kalian pacaran? Sudah 3 tahun. Ya. Indra, kamu mencintai Krispia? Kenapa kamu jatuh cinta dengan dia? Krispia tahu apa alasannya dia cinta kamu? Enggak tahu. Ya, silakan coba. Kenapa kamu jatuh cinta sama Krispia?
Gini saya tuntun ya, kamu lihat wajahnya dulu. Apa sih komentarmu? Karena ketulusannya. Lihat wajahnya, dikomentari. Karena ketulusannya. Duh, kok wajah? Lihat wajahnya, komentarmu apa? Cantik. Gitu ya. Crispia, selama pacaran, pernahkah Indra berkata kamu cantik? Jarang, Pak. Hah? Jarang. Pernah enggak? Pernah. Pernah, tapi jarang ya. Ketika Indra berkata kamu cantik, kamu seneng enggak? Seneng. Sudah salah satu dalam kehidupan yang sederhana. Allah sudah taruh dalam diri kita. Bukan dengan pakai hal-hal yang lain. Tapi ucapan yang tulus yang keluar dari hati kita. Yang memuji itu membuat hati pasangan menjadi besar. Ketika kita memuji dengan tulus itu membuat orang yang mendengar itu diberkati saudara. Bukan gombal ya. Itu nyakitkan, tapi yang tulus dari hati. Ketika suami berkata kepada istrinya, kamu cantik, aku suka lihat wajahmu, aku senang dengan kau. Sudah otomatis, kalau itu dari hati yang nurani yang baik, yang sungguh-sungguh, maka otakmu, pikiranmu juga akan meresponi seperti itu. Kau melihat istrimu, kau melihat pasanganmu, kau akan senang dan kau akan bahagia. Tergantung kita saudara. Demikian juga sentuhan kita. Kalau sentuhan kita sentuhan kasih, maka juga itu akan balik kepada kita. Jadi ketika memeluk, menggandeng dengan sayang, itu beda. Nanti ngalirnya kepada kita itu yang kasih juga saudara sekalian. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Jadi beda, gandeng karo diseret beda saudara ya. Itu lain saudara, itu nih diseret itu karo ngamuk saudara. Dan itu balik kepada dirinya sampai semakin marah. Sama. Ketika kita perkataan yang membentak, yang marah saudara. Itu baliknya nanti kita tambah marah lagi. Tapi beda. Kalau kita berkata, perkataan yang memuji, yang menghibur, menguatkan, akan kembali pada kita. Nah, salah satu, kamu cantik, aku suka lihat wajahmu. Nah, dia senang. Hati yang gembira, wajahnya berseri-seri saudara. Hati gembira, sehat. Maka buat keluarga itu bahagia. Salah satu sederhana perkataan kita. Suasana rumah tanggamu tidak lepas dari perkataan. Firman Tuhan berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya, kau akan makan buahnya. Kalau dalam kehidupan rumah tangga, kekerasan, bentakan yang ada, ya demikianlah situasi rumah tanggamu. Tegang yang terjadi. Tapi beda, kalau perkataan yang lemah lembut, perkataan yang membangun, maka seisi rumahmu juga demikian. Ya, sifat apa yang kau sukai dari Crispia? Karena dia tulus. Karena tulus. Tulus, ya, terus. Peduli sama keluarga dan yang jelas takut Tuhan. Iya, peduli dengan keluarga. Tulus, ya. Crispia, Indra melihat engkau tulus. Biarlah engkau menerima Indra dengan tulus hati. Sebagaimana dia adanya. Dan juga sudah punya anak ya. Dengan tulus juga menerima anak-anak itu. Dan kemudian tadi yang kedua tadi apa? Tulus dan peduli dengan keluarga. Ya, jadilah istri yang peduli dengan istri dan seisi rumahmu. Ketika engkau peduli, kau mengerti, itu membuat engkau bahagia sendiri. Jadi saudara, apa yang kau lahirkan dari hatimu, itu juga engkau yang akan terima saudara. Ketika engkau dengan tulus, kau perhatian, kau peduli, akhirnya engkau mendapatkan itu semua dalam hidupmu. Jadilah istri yang tulus peduli dengan keluarga. Iya, Crispia, kenapa kamu mau jadi istrinya Indra? Karena masih
baik hati, baik hati, tidak pernah marah, tidak pernah marah, sayang dengan keluarga, sayang keluarga, sayang kamu kan ya. Ya, baik hati ya. Tadi kemudian apa tadi? Tidak marah, sabar. Ya, jadilah suami seperti itu. Suami yang baik, suami yang sabar. Yang bisa menerima mungkin banyak hal. Kekurangan dari Krispia, tetap bisa sabar. Itu yang dirindukan. Tapi yang terlebih penting sudah pada waktu pacaran mereka bisa melihat sisi yang baik. Sisi-sisi yang menyenangkan. Tapi dalam kehidupan kita kenyataan setiap orang pasti ada kelebihan, ada kelemahannya. Ada kekurangan, ada yang tidak sukai, ada yang disukai. Tapi tetap belajar melihat sisi yang baik, sisi yang disukai, sisi yang memang yang kelebihan dari dia. Sehingga kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Kenapa ketika pacaran kadang-kadang orang saat di masa pacaran mereka merasa lebih bahagia, begitu masuk rumah tangga mereka kok merasanya enggak seperti waktu pacaran. Mestinya setelah jadi rumah tangga sudah jadi satu mestinya lebih berbahagia. Tapi kenapa merasa tidak lebih berbahagia? Cara melihatnya sudah berubah. Pada waktu mereka jatuh cinta saudara melihat sisi yang baik. Ya, ketika Indra ditanyai papi mami ya, bapak ibu tanyai, kamu benar senang sama Krispia? Senang, kenapa kamu senang? Nah, pasti ceritanya yang baik-baik, tidak mungkin yang jelek-jelek. Oh saya senang Krispia, itu cerewet banget itu. Terus mata duiten, sudah tidak mungkin saudara ya. Pasti yang baik-baik saudara sekalian. Demikian juga Krispia ketika orang tua bertanya, kamu sungguh cinta sama Indra? Benar Bu, saya senang, saya suka. Kenapa? Pasti hal-hal yang baik. Orangnya tidak pernah marah Bu. Orangnya sabar. Orangnya sayang sama saya. Ya itu saudara. Tetapi begitu setelah menikah, orang mulai melihat sisi yang kurang. Begitu melihat sisi kelemahan, kekurangan, terus melihat terus saudara sekalian, maka akhirnya merasa tidak bahagia. Mulai tidak senang. Begitu mulai tidak senang, ya mulai tidak bahagia. Ada berdua nanti hidup bersama-sama, satu rumah, satu kamar, satu tempat tidur. Maka jadilah engkau harus senang dengan pasanganmu. Orang yang menjadi teman hidupmu. Ketika Indra kau terbangun, kau lihat pasanganmu, kau harus senang. Aku suka dengan orang ini. Aku sayang dengan orang ini. Maka engkau akan sangat bahagia. Demikian juga Krispia. Kau terbangun melihat suamimu di sampingmu. Aku senang dengan orang ini. Aku suka dengan orang ini. Maka kau hidup bahagia. Begitu tidak suka, kau mulai tidak bahagia. Tapi engkau tetap menjaga, tetap senang. Nah supaya bisa tetap senang. Kalau kita ingin selalu suasana rumah tangga kita menyenangkan mesra, ya jatuh cinta terus. Jatuh cinta, suka. Maka Tuhan sendiri berkata, engkau telah jatuh dalam dosa karena kehilangan kasih mula-mula. Kalau diperhatikan jemaat Efesus itu masih setia, masih jadi suami istri, masih melakukan kewajibannya. Tapi gregetnya sudah tidak ada, hanya menjadi melakukan kewajiban. Dan Tuhan berkata, tidak ada dasar dari kasih, beda. Kalau suami istri tetap terus menjaga kasih, maka apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat itu, membuat dia sendiri bahagia. Apa yang dia perkorbankan untuk keluarga, dia ingin melihat pasangannya bahagia. Dan itu membuat dia bahagia. Dan itu lahir dari ketika kita jatuh cinta, kasih Allah yang terus ada dalam hidup kita. Maka pertama itu tetap kasih Allah. Itu sumbernya. Dan barulah kita bisa mengasihi sama kita seperti diri kita sendiri. Nah yang terlebih penting, Krispia, setelah kau jadi istri, apa sih yang akan kau lakukan untuk Indra? Jadi seorang istri yang baik. Ya, istri yang baik itu istri yang bagaimana? Yang peduli dengan keluarga. Peduli dengan keluarga. Ya, melayani suami enggak? Ya. Kalau kau lakukan itu, apakah Indra bahagia?
bahagia. Kamu harus demikian. Kamu dapat aku jadi istrimu, kau pasti bahagia. Ketika engkau berpikir demikian, maka perjuanganmu adalah untuk kebahagiaan suamimu. Engkau akan berusaha ingin membuat suamimu bahagia. Dan ketika engkau melihat suamimu bahagia, engkau bahagia. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Orang yang egois susah bahagia. Bagaimana Indra, engkau bahagia? Bahwa Krispia akan berjuang untuk membahagiakan kamu. Lalu apa yang akan kau lakukan untuk Krispia? Memberikan cinta sepenuh hati. Memberikan cinta sepenuh hati. Bukti cintamu besok seperti apa? Loh, nek ngomong kan gampang ya. Aku mencintai engkau sepenuh hati. Nah, tapi buktinya apa? Buktinya apa besok? Tanggung jawab suami yang utama apa? Sebagai iman dalam keluarga. Iya. Tanggung jawabnya yang realita Kayak memenuhi kebutuhan untuk keluarga. iya, memenuhi kebutuhan ya, memenuhi nafkah. Jadi kamu bekerja berjuang untuk istrimu, untuk keluarga. Nah, sekarang saya tanya, kamu bekerja kan dapat hasil. Nah, berapa sih pendapat hasilmu itu yang kau berikan pada istri? Sebagian, semuanya. Ya, itu harus seperti itu ya. Tuhan Yesus, kan firman Tuhan berkata, hai suami kasihlah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Kristus mengasihi jemaat, rela berkorban. Yesus adalah Tuhan sendiri, Allah sendiri, firman yang menjadi sama dengan manusia. Dan dia berikan hidupnya bagi kita. Tuhan mengasihi kita. Sampai rela berkorban. Semuanya. Nah, Krispia, semua dikasihkan kamu. Kamu seneng enggak? Seneng. Ya. Semua dikasihkan kamu. Suatu saat Indra membutuhkan uang. Kira dalam jumlah cukup besar. Kira-kira dikasih apa enggak? Coba dia. Kan kamu yang pegang uang sekarang. Nah, kemudian Indra butuh uang yang cukup besar. Kamu kasih enggak? Dikasih. Ditanyain enggak? Ditanyain dulu buat apa. Oh, ditanyain buat apa gitu ya. Tapi kalau kamu pas nerima, kamu tanya enggak? Enggak. Kalau nanti pemberian suami lebih besar, kamu tanya enggak? Kok lebih besar ya? Enggak tanya biasanya ya. Kalau dikasih itu lebih itu enggak tanya. Kok banyak sekali Thomas? Ya, enggak ya. Berapapun bisa. Saya yakin istri-istri dikasih berapapun bisa ya. 10 juta bisa nerima? Bisa. 100 juta bisa nerima? 1 M bisa nerima? Bisa. Tidak ada yang tidak bisa ya. Tapi kalau keluar biasanya bisa. Kalau nerima ya tabungannya membuka besar. Tapi kalau keluar menyempit. Kok minta banyak untuk apa ya Mas? Oh saya mau beli baju. Kok minta 1 juta? Kan baju cuma 200-300 toh. Iya. Tapi satu hal. Salah satu pemicu masalah adalah keuangan. Dan firman Tuhan mengajarkan pada kita. Di mana hartamu, di situ hatimu. Maka saudara, salah satu pemicu dalam kehidupan rumah tangga adalah masalah keuangan. Nah, paling baik adalah keuangan dikelola bersama-sama. Suami istri sudah menjadi satu. Maka biarlah keuangan juga menjadi satu. Apa yang dimiliki jadi satu, dinikmati, dikelola bersama, itu yang membuat kebahagiaan. Dan firman Tuhan mengingatkan pada kita, di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau harta kita ada di dalam keluarga, dikelola bersama-sama, maka hati kita ada dalam keluarga. Ketika seseorang hatinya kepada yang lain, hartanya kepada yang lain, maka hatinya akan di tempat yang lain. Maka Tuhan mengajarkan pada kita, apa yang harus kita berikan pada Tuhan, persembahkan pada Tuhan. Tujuannya apa? Supaya kita jangan melekat pada uang, tapi tetap melekat kepada Tuhan yang memberikannya. Demikian juga uang itu bisa membuat rumah tangga menjadi harmonis, menjadi bahagia. Tapi karena uang juga
bisa membuat rumah tangga menjadi hancur. Maka uang harus dikelola bersama-sama, dinikmati bersama-sama, maka engkau akan bahagia. Silakan dibuka di pita yang biru. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-20. Mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, Tuhan perintahkan mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu, itulah yang dikehendaki Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan segala sesuatunya adalah untuk kebahagiaan. Maka saya ajak mempelai berdua dan kita semua yang hadir, mari bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang ada pada kita, rumah tangga kita. Bersyukur apa yang ada pada kita. Maka kita akan menikmati. Anda berdua nanti memiliki tempat tinggal dan bersyukurlah dengan tempat tinggalmu. Ketika engkau bisa bersyukur, kau menikmati tempat tinggal Anda. Hati-hati saudara. Kadang-kadang perkataan yang bisa membuat kita kehilangan rasa syukur kepada Tuhan. Ini satu contoh saudara ya. Ini ibu-ibu ya, kumpul ibu-ibu arisan. Nah, kebetulan dia mendapat bagian, maka di rumahnya. Maka teman-teman ibu-ibu datang semua, kemudian mereka kumpul di situ, lalu mulai ada yang berkata, "Dek, ini tempat tinggalmu." "Ya." "Apa enggak sempitan ya?" Nah seperti itu, lalu tempatnya yang lain, "Ini tempatnya apa enggak kesempitan ya?" Nah saudara, setelah temannya pulang, dia mulai perkataan temannya itu masuk. Tadinya dia tidak merasa sempit, dia enjoy, dia bahagia, rumahnya ada 2 kamar, satu untuk dia, satunya untuk anak-anaknya. Dia menikmati, cukup itu, tidak merasa sempit. Tapi begitu temannya berkata, "Mbak Dek, ini apa enggak kesempitan?" Dan perkataan sempit itu masuk, mulai tidak bisa bersyukur. Dan mulai berkata pada suaminya, "Mas, omai dewi kurang besar. Ayo kita pindah." Terus ngomong saudara. Sampai akhirnya suaminya terpaksa. Ya udah, dengan kredit akhirnya pindah ke rumah yang lebih besar. Dan ternyata setelah beberapa bulan berjalan dan mungkin melewati 1 tahun, tahun berikutnya sudah kesulitan bayar kreditnya. Dan berikutnya terpaksa harus dijual. Gara-gara tidak bisa bersyukur. Bersyukurlah dan nikmati. Nanti minta kepada Tuhan, pada saatnya nanti Tuhan memberikan. Tapi bersyukur dulu dengan segala apa yang ada pada kita. Ada lagi saudara, seorang yang sudah bekerja di satu toko. Lalu temannya tanya, "Kamu di sini kerja sudah berapa lama?" 2 tahun. "Gajimu berapa?" 2 juta. 2 tahun masih dikasih 2 juta. Dan kamu pekerjaan seperti ini, kok banget tentang ya bosmu, saudara. Lalu sejak saat itu dia mulai tidak lagi. Dia merasa senang dengan pekerjaannya. Dia mulai minta kepada bosnya, "Bos, saya minta dinaikkan. Saya minta gaji dinaikkan 2.500.000. Tapi bosnya berkata, "Saya tidak bisa karena keadaan seperti ini." Dia akhirnya tidak dapat naikkan. Lalu malas kerja. Mulai kualitas kerjanya buruk. Sampai akhirnya bosnya jengkel. "Udah kamu keluar aja." Dan akhirnya malah tidak punya pekerjaan. Karena tidak bisa bersyukur. Diawali mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika engkau kerja sungguh-sungguh, itu juga akan membuka berkat Tuhan. Ada satu saudara, orang ini bekerja jadi staf. Dan dia bekerja sungguh-sungguh dan dia menerapkan, "Saya harus jadi berkat. Dimanapun aku berada, aku harus jadi berkat." Dia bekerja di situ dan sebagai staf dan dia tahu staf itu gajinya berapa, temannya yang selevel dengan dia, yang sama kedudukannya, dia tahu gajinya. Misalnya saudara, 1 hari per hari mereka dapat 50.000. Dia tahu, sama semuanya. Atau 1 bulan 2 juta sama. Lalu sudah dia kerja selalu datang lebih awal, pulang kalau belum selesai dia tidak pulang. Dia selesaikan. Tahun demi tahun dia lakukan. Ketika tahun berikutnya gaji naik, semua naik sama. Ya, sama saudara. Dia tidak dapat bonus,
dia tidak mendapatkan tambahan saudara, dia kerja lebih awal. Kalau mulai di awal jam 8, dia jam setengah 8 itu pasti sudah sampai di tempat kerjanya. Dan bukan hanya nunggu sampai jamnya lalu absen, tapi dia sudah langsung ngerjakan apa yang dikerjakan. Kalau belum selesai, misalnya pulang jam 4, dia sampai jam 5, kadang-kadang setengah 6 dia kerjakan. Dan dia tetap sama. Tahun berikutnya semua naik. Dan gajinya sama, dia dapatkan naik ya sama. Tidak ada tambahan apa-apa. Tapi satu hari, tiba-tiba pemilik itu panggil dia. Kamu sini. Kebetulan perusahaan itu mengembangkan usahanya. Kamu tahu? Saya buka cabang. Iya, kamu yang jadi pemimpin. Kamu yang jadi direktur. Loh kok saya? Iya, saya perhatikan kamu bekerja. Kamu tidak hitung-hitungan. Kamu loyal dengan tempat usaha. Aku tahu kamu datang lebih awal. Kamu pulang sampai selesai semuanya. Sengaja aku tidak kasih bonus. Sengaja aku tidak tambahi. Sengaja aku samakan. Tapi kamu tidak berubah. Tahun demi tahun kamu tetap. Aku tahu kamu adalah karyawan. Kamu adalah pegawaiku yang loyal. Kamu pimpin perusahaan ini. Langsung gajinya naik 5-6 kali lipat sebagai pemimpin. Bekerjalah seperti untuk Tuhan. Membangun rumah tangga seperti untuk Tuhan. Jadi suami berjuang seperti untuk Tuhan. Jadi istri demikian juga. Maka kita akan hidup itu ada dalam anugerah berkat Tuhan. Lalu kalian lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Istri tunduk pada suami. Sudah firman Tuhan ini sudah ditulis 2000 tahun yang lalu. Sekarang zamannya emansipasi wanita. Tapi firman Tuhan tidak akan berubah. Hai istri, tunduklah kepada suami. Ketika seorang istri tunduk pada suami, dia hormat, dia menghargai, dia kagum dengan suaminya, dia bahagia. Dia bisa mesra dengan suaminya. Tapi begitu seorang istri, dia mungkin lebih berhasil dari suaminya, lebih sukses, penghasilan lebih besar, dan dia mulai tidak lagi menghormati, tidak menghargai suaminya, tidak bangga dengan suaminya. Sejak saat itu, dia tidak bisa lagi mesra dengan suaminya. Dia tidak lagi bisa bergairah dengan suaminya. Tidak bisa menikmati hidupnya. Kalau seorang istri ingin bahagia, bangga dengan suamimu. Tetap menghargai suamimu, tetap hormat. Firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Dunia boleh berubah, firman Tuhan tetap. Kalau ingin bahagia, jadilah istri yang tunduk pada suami. Perintah firman Tuhan untuk suami, hai suami kasihlah istrimu. Memang suami sebagai kepala, sebagai pemimpin, tapi Tuhan tidak memberikan perintah kepada suami, hai suami perintahlah, aturlah, tapi kasihlah istri dan anak-anakmu. Pada saat suami mengasihi, dia menjadi suami yang mengayomi keluarganya, maka dia membuat dirinya bahagia. Dia menikmati hidup rumah tangganya. Maka jadilah suami yang mengasihi istri. Ketika kau lakukan prinsip ini, maka hubungan suami istri pasti bahagia. Prinsip yang ketiga, hai anak hormatilah orang tuamu. Kalau engkau sampai hari ini tidak lepas pengorbanan orang tuamu. Dan orang tuamu tidak akan minta balasan apa-apa. Tapi ketika engkau melakukan perintah Tuhan, menghormati orang tua. Mungkin orang tua ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi menghormati, membawa kita hidup dalam berkat Tuhan. Panjang umur dan bahagia. Ketika Tuhan memberikan karunia anak, didiklah anakmu dalam kasih dan disiplin. Didiklah anakmu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Maka masa depan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Kalau 4 hal ini kau lakukan, maka kehidupan rumah tanggamu pasti diberkati dan bahagia. Amin. Saya sudah mempelai berdua bangkit berdiri. Alkitab dan bunga bisa ditaruh dulu. Ya, mic-nya bisa ditaruh dulu di kursi, tidak apa-apa. Saling berhadapan, saling berpegangan tangan. Ya, saling berpegangan tangan. Dengan iman, dengan percaya, orang yang di hadapanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Setelah kalian berdoa dengan sungguh-sungguh, biar dengan yakin dan percaya, orang yang ada di depanmu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Terimalah satu dengan yang lainnya sebagaimana adanya. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan sebelum Anda dipersatukan, terlebih dahulu Anda berdua akan saling menyatakan ikrar janjimu di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu.
Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini dua insan yang kau kasih, Indra Kelana dengan Krisvia Putri Omega, mereka berdua saling berhadapan dalam hadirat-Mu, mereka berdua akan saling menyatakan ikhlas janji mereka. Biarlah Kau menjadi saksi di antara mereka berdua, dan oleh pertolongan-Mu Roh Kudus mereka dapat menggenapkan setiap ikhlas janji mereka. Demikian juga mempelai berdua akan tukar cincin, Tuhan berkati cincin pernikahan mereka. Kami serahkan Tuhan ikhlas janji dan tukar cincin ini dalam kasih anugerah berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur, haleluya, amin. Saya beri kesempatan untuk mempelai berdua saling menyatakan ikhlas janji-Mu di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Pada saat kau membaca ikhlas janji dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi di antara Anda berdua. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan Anda bisa menggenapi setiap ikhlas janji. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada mempelai pria Indra Kelana. Pada saat kau membaca ikhlas janji ini dengan kesadaran Tuhan sendiri menjadi saksi-Mu. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Indra Kelana menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Krisvia Putri Omega yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihi-Mu seperti Kristus mengasihi jemaat-Nya, membimbing dan melindungi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai pria. Saya beri kesempatan kepada mempelai putri Krisvia Putri Omega. Silakan. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaat-Nya, saya Krisvia Putri Omega menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Indra Kelana yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita. Sebagai istri yang taat sesuai Demikian kita bersama-sama telah mendengar ikhlas janji dari mempelai berdua kepada mempelai berdua. Ikhlas janji itu bisa disimpan dengan baik-baik. Demikian juga mempelai berdua akan mengungkapkan cinta kasih melalui penukaran cincin. Cincin ini dibuat dari emas, emas melambangkan kemurnian dan dibuat melingkar, tidak ada ujung pakalnya. Biarlah ini merupakan ungkapan cinta kasih dari mempelai berdua, saling mencintai dengan cinta kasih yang murni, yang tulus dari sekarang sampai selama-lamanya. Saya beri kesempatan terlebih dahulu kepada Indra, kenakan cincin tan kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan. Demikian juga saya beri kesempatan kepada Krisvia, kenakan cincin kasih-Mu, bahwa Engkau akan mencintai dan mengasihinya dari sekarang sampai selama-lamanya dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian mempelai berdua telah saling menyatakan ikhlas janji dan tukar cincin. Tibalah saatnya bagi mempelai berdua untuk sujud di hadapan Tuhan. Inilah saat yang terpenting bagi mempelai berdua. Biarlah dengan iman, dengan percaya Tuhan sendiri hadir di antara Anda berdua. Dan tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan berkat akan menyatukan Anda berdua dalam satu ikatan pernikahan yang kudus dan diberkati. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kepada mempelai berdua, serahkan hidupmu, seberapa besar kau membuka hati, seberapa besar kau percaya, sebesar itu juga segala berkat Tuhan akan turun atas hidupmu. Mari kita pujikan, kuserahkan, kuserahkan. Hidup
ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, atas kehendak dan ketetapan bagi dua insan yang Kau kasihi, Indra Kelana dengan Krisvia Putri Omega. Tuhan, oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan kepada Indra, dan Kau setelah mendengar doanya dan kerinduannya, kebutuhannya Tuhan, teman hidup, dan Kau juga telah mendengar doa Krisvia, dan oleh karena kasih-Mu Tuhan Kau pertemukan mereka, dan Kau sendiri yang menaruh benih cinta di antara mereka. Dan hari ini mereka sujud di hadapan tangan-Mu yang penuh dengan kasih dan berkat, menyatukan mereka dalam satu ikatan pernikahan yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, dalam kuasa dan otoritas-Mu, segala kuasa yang hendak menghalangi, merintangi dan mencuri berkat-berkat, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kutuk dari nenek moyang leluhur dan orang tuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Untuk kemiskinan, kutuk kegagalan, kutuk sakit penyakit, kutuk kemandulan dan kutuk perceraian kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, ampunilah mereka berdua, sucikan dan kuduskan. Biar segala berkat-Mu turun atas mereka berdua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diteguhkan, dikuduskan dan diberkati pernikahan Indra Kelana dengan Krisvia Putri Omega di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati Indra Kelana, jadikan dia suami yang takut akan Kau, suami yang mengasihi istri dan anak-anaknya, suami yang bertanggung jawab atas rumah tangganya. Tuhan berkati hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan beruntung. Tuhan urapi dengan pengurapan imam, sehingga menjadi kepala rumah tangga yang berkenan di hadapan. Tuhan berkati Krisvia Putri Omega, jadikan dia istri yang takut akan Kau, istri yang mengasihi suami dan anak-anaknya, istri yang menjadi penolong pendamping yang setia. Tuhan berkati seluruh hidupnya, apapun yang dia kerjakan, Tuhan Kau membuatnya berhasil dan sukses. Melalui hidupnya, anggur yang manis mengalir dalam rumah tangganya, bawa kebahagiaan dan sukacita. Tuhan, berkatilah rumah tangga ini dengan segala berkat-berkat yang telah Tuhan janjikan. Melalui leluhur kami, Bapak Abraham, Ishak, Yakub, turun atas mereka. Diberkatilah Kau dengan berkat-berkat rohani. Roh takut akan Tuhan, dengar-dengaran firman Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Diberkati rumah tanggamu dengan berkat-berkat jasmani, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Diberkati dengan keturunan ilahi, anak-anak yang menyukakan orang tua yang berguna bagi bangsa dan negara. Diberkati dengan berkat-berkat materi, kekayaan, kelimpahan dan kehormatan. Diberkatilah Kau dimanapun Kau berada, keluar masuk-Mu Tuhan menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan segenap gloria dalam rumah tanggamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan mempelai berdua bangkit berdiri. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian mempelai berdua telah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan. Silakan kembali ke tempat semula. Kembali saling berhadapan. Demikian mempelai berdua telah sudah sah menjadi suami istri. Saling berhadapan. Silakan Indra membuka cadarnya sebagai simbol terbuka satu dengan yang lainnya. Sejak hari ini kalian berdua terbuka dan tidak menjadi malu. Keterbukaan tidak memberi kesempatan pada iblis. Keterbukaan menghindarkan kesalahpahaman. Bangunlah kehidupan rumah tanggamu dengan keterbukaan. Kalian berdua sudah mendengar firman Tuhan. Ketika Yesus datang ke dalam dunia, Dia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Biarlah mempelai berdua sebagai suami istri saling melayani.
Seperti Kristus, dia datang untuk melayani. Demikian juga Indra, kau jadi suami untuk melayani kebutuhan istrimu. Buatlah Krisvia bahagia. Demikian juga Krisvia, kau jadi istri dan melayani kebutuhan suamimu. Buatlah suamimu berbahagia. Anda berdua mau melakukannya? Ya, saya punya roti, silakan. Silakan dibuka. Kalian pacaran sudah 3 tahun. Sudah pernah saling suap menyuap? Sudah pernah? Sudah ya? Sudah sering ya? Oke. Ini kalian akan saling memberikan suapan sebagai suami istri. Silakan Indra berikan suapan yang manis, yang mesra, yang berkesan. Jangan gitu aja dong. Ya, kamu mundur sedikit gitu ya. Mundur lagi sedikit. Nah, kamu berlutut gitu. Berlutut ya. Tangan 2, roti diangkat. Ya, terus kamu ngomong dulu. Kalau manggil Krisvia gimana? Panggilnya yang ini roti untuk kamu. Ini saya suapin. Silakan duduk. Duduk. Ya, kamu yang duduk. Ya, silakan. Oke. Gimana Krisvia, senang? Besok suruh gitu lagi ya. Silakan Bang. Sekarang Krisvia ganti. Tangan kanan pegang roti, tangan kiri pegang leher suami dengan kasih sayang. Ya, kamu manggilnya gimana? Ya. Ya. Ya, ini roti buat kamu. Ya. Kalau kalian saling melayani, maka yang ada adalah kebahagiaan. Buatlah orang yang kau cintai bahagia. Ya, taruh dulu rotinya. Ya, silakan Krisvia pegang pundak suamimu dengan mesra. Kau sadar, kau nyadari, inilah pria yang akan menemani engkau hari demi hari sampai salah satu dipanggil Tuhan. Mungkin 30 tahun lebih, mungkin 40 tahun lebih, mungkin sampai 50 tahun lebih. Dari hari ini menjadi tua bersama-sama dengan orang yang ada di hadapanmu. Kau akan hidup bersama-sama, belajar menerima dia apa adanya dan cintai. Silakan Indra pegang pinggang istrimu. Inilah wanita yang akan menemani engkau menjalani hidup ini. Sayangi dia, buat dia bahagia. Silakan Indra berikan ciuman yang manis kening pipi kiri kanannya. Pipi kiri kanannya. Ganti Krisvia yang cium suami. Kiri kanan. Gak apa-apa, cap bibir istri gak apa-apa ya. Kalau cap bibir yang lain gak boleh ya. Kalau cap bibir istri gak apa-apa. Ya, dari gereja akan memberikan akte. Ada berdua. Oh, Putina, diwakil Putina, silakan. Ada berdua sudah sah menjadi suami istri di hadapan Tuhan dan jemaatnya ya. Bisa ditaruh dulu. Anda berdua ingin memberikan buah sulung, silakan. Biarlah buah sulung, benih sulung akan jadi berkat,
jadi benih profetik ya, bersama-sama. Bapak ibunya Indra, betul? Bapak ibunya suami istri, saling berhadapan, bisa saling berhadapan. Sudah berapa lama menikah? Pernikahan 83 ya Pak? 8 sejak 39 tahun. Ya. Kalau dikalikan 365 hari, itu sudah 14.000 hari lebih. Tebal kisah hidup Bapak Ibu rumah tangga seperti itu, 14.000 hari lebih. Masih ada sisa berapa waktu kita tidak tahu. Tapi buatlah menjadi indah, menyenangkan. Hampir 40 tahun ya hidup bersama-sama. Indra, Bapak Ibu ini rukun Pak, banyak ribut? Gak usah dijawab. Paling tahu Tuhan yang kedua anak. Besok anakmu juga tahu. Apa kehidupanmu bagaimana suami istri? Anak tahu, paling tahu. Sudah 39 tahun berlalu. Pak ucapkan terima kasih. Kalau Bapak sampai hari ini tidak lepas pengorbanan istri, ucapkan terima kasih sama istri. Dipanggil namanya ya Pak ya. Jangan Bu gitu, tapi panggil nama pada waktu pacaran tuh. Terima kasih istriku Midu. Karena waktu pacaran panggilnya juga nama sesungguhnya Woro Mumpuni. Engkau sudah berkorban menemani sampai saat ini. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Rasa haru suami karena istri yang setia mendampingi. Kalau sampai hari ini tidak lepas ada pengorbanan istri. Silakan Ibu juga terima kasih sama suami. Kalau sampai hari ini juga perjuangan suami. Terima kasih. Panggilannya kecil Bendot. Namanya si Adiaksa. Itu begitu panggilan akrab itu diomongkan, itu senang biasanya. Itu sangat mengena. Terima kasih atas kebaikan selama ini. 39 tahun kita hidup bersama. Suka duka kita lalui. Tapi penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan selalu ada di tengah-tengah. Iya. Silakan Pak, dicium istrinya. Iya. Kalau lihat demikian, Bu masih sering dicium Bapak ya Bu ya. Makanya awet muda. Oh iya betul. Istri yang suka dibelai dicium itu awet muda. Lebih manjur daripada facial skincare. Betul, lebih manjur karena itu keluar dari hati yang mengasihi. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan Indra ucapkan terima kasih sama Bapak Ibu bersama Krispia. Ya. Silakan. Silakan ucapkan terima kasih kalau engkau sampai hari ini tidak lepas perjuangan orang tua. Terima kasih akhir ini sampai saat ini mendampingi kami anak-anak selepas istri meninggal dan
kami bersyukur bahwa sampai saat ini Akin ini memberi support, merestui kami sampai dengan di depan pelataran. Ini kasih karunia yang luar biasa bagi kami, dan itu memang gak mudah. Hanya belas kasih Tuhan yang bisa menjadikan ini menjadi kenyataan. Dan kami juga mohon maaf kalau selama ini kami bersalah, baik dari perbuatan, pola pikir maupun ucapan kami. Tapi itu memang bukan hal yang kami sengaja, dan kami tetap sayang sama Tuhan. Dan kami mohon doa restu untuk kehidupan kami berkeluarga ke depannya. Kiranya damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kami, Akin ini juga, dan anak-anak kami. Terima kasih, Akin. Iya. Bapak atau Ibu mau ngasih nasihat? Silakan. Terima kasih Indra Kelana dan Mbak Putri. Kalian sekarang sudah menjadi satu. Kami mengucapkan segala selamat kami ucapkan atas pernikahan kalian berdua, Ananda. Semoga segalanya akan menjadi lebih ringan bila dipikul bersama. Dipikul bersama artinya selain ada kebahagiaan juga kita tidak tahu nanti ada beban yang harus dibagi. Semuanya akan menjadi ringan, namun harus selalu mengandalkan Tuhan. Itulah yang kami harapkan nanti kelak akan kalian berdua dan bersama-sama dengan Arka juga menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ini terima kasih. Maafkan juga Akin ini kalau selama ini juga tidak berkenan di hati Indra dan juga Mbak Putri, sehingga kami menyadari orang tua dengan muda pasti berbeda pola pikirnya, namun dalam satu upaya bersama kita bisa saling berrelasi dengan baik. Terima kasih. Iya. Bapak Ibu silakan duduk. Bapak Ibu mau ngasih juga. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, silakan Indra sungkem sama Bapak. Doa restu orang tua sangat besar, anugerahnya menjadi bekal bagi mempelai berdua. Silakan mempelai memberikan ciuman pada orang tua.
mempelai memberikan ciuman pada orang tua. Silakan mempelai datang pada orang tuanya Krisvia. Sama-sama ya, silakan Krisvia ucapkan terima kasih sama ibu. Ya, silakan. Terima kasih sudah membimbing Putri menjadi seorang perempuan yang baik. Terima kasih juga sudah merawat Putri dari kecil sampai sekarang. Terus bisa menerima Mas Indra dan anak-anak dengan tulus. Terima kasih Mama. Silakan ibu mau ngasih nasihat. Tri, Mama ngasih kamu. Jadilah istri yang baik. Tunduklah pada suamimu. Apapun keadaanmu, tetaplah berjalan di dalam Tuhan. Mempersatukan Tuhan dalam keluargamu. Jadilah penolong yang baik bagi suamimu. Apapun itu, kamu tidak pernah dan tidak boleh meninggalkannya. Kau tetap harus mendampingi dia. Itu pesan Mama. Teruslah. Aku berkati kamu dengan berkat berkelimpahan, berkat kerukunan, berkat sukacita. Sayangilah anak-anakmu, sayangilah Mas dan adik seperti anakmu sendiri. Sampai kamu pun di saat kamu punya anak sendiri, itu jangan pernah membedakannya. Kasihlah dia, kasihlah mereka seperti Tuhan mengasihi kamu. Ya, silakan mempelai bersama-sama sungkem sama ibu. Bersama-sama. Ya, bersama. Silakan ibu jadikan satu anak mantu. Doa restu orang tua sangat besar anugerahnya.
kepada mempelai berdua Indra Kelana dengan Krisvia Putri Omega. Dengarkan firman Tuhan, sejak hari ini kamu bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan. Hormatilah pernikahan yang kudus di dalam takut akan Tuhan. Jagalah di dalam kesetiaan dan kekudusan, karena Anda berdua harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mengaruniakannya. Kepada kedua orang tua, lepaskanlah otoritasmu atas anak-anak, berikanlah kesempatan bagi mereka untuk membangun rumah tangga mereka sendiri. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah menyelesaikan pemberkatan nikah pada siang hari ini. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan Tuhan hadirat-Mu sepanjang ibadah pemberkatan nikah dari dua insan yang Kau kasih, Indra Kelana dengan Krisvia Putri Omega. Tuhan, Kau yang sudah mempersatukan mereka, kami bawa kehidupan batal rumah tangga mereka dalam kasih-Mu, dalam pimpinan. Biarlah hari demi hari yang mereka lalui senantiasa dalam anugerah berkat-Mu Tuhan. Berkati apapun yang mereka kerjakan, jadikan mereka berhasil dan beruntung. Dan juga Tuhan berkati dengan anak-anak yang membawa kebahagiaan. Kami juga berdoa untuk kedua orang tua yang sudah membesarkan putra-putrinya. Segala pengorbanan mereka tidak akan menjadi sia-sia. Biar pada masa tua mereka boleh melihat kebahagiaan anak-anaknya, bahkan sampai keturunannya. Tuhan berkati kesehatannya, berkati segala apa yang dikerjakan. Tuhan juga berkati kami semua yang hadir dengan berkat-berkat yang sama. Kami berdoa untuk setiap acara yang masih dilanjutkan oleh mempelai berdua bersama keluarga. Biarlah semua berjalan penuh dengan sukacita. Dan sebentar kalau kami kembali ke tempat kami masing-masing, di dalam pimpinan dan perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang mempelai berdua bersama orang tua maju ke depan, kemudian menghadap para hadirin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang hadir, mari kita memberikan ucapan selamat kepada mempelai berdua.